Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjut les pertemuan ke-10 ya, Dek ya, tanggal 19 Oktober 2020. Nah, di sini tuh Kakak mau sedikit mengklarifikasi. Jadi, untuk nomor 5B yang dibahas di pertemuan 9 kemarin itu ada kekeliruan sedikit, jadi Kakak perbaiki di sini ya. Jadi nomor 5B di latihan 1 itu kan ada pertanyaan. Jika titik P dengan koordinat A, 5 terletak pada garis 2x tambah 4y sama dengan 12, maka berapakah nilai A? Nah, jadi secara gambar di poin 5A itu memang titik A, 5 terlihat tidak terdapat pada garis ini. Tapi ternyata kalau misalnya garis yang sudah kita buat di poin 5A itu diperpanjang, maka akan ketemu letak titik P-nya. Tapi karena kertasnya itu nggak memungkinkan kalau dibikin garis sepanjang itu, jadi nggak bisa. Maka cara ngetesnya kayak gini. Kita kan punya titik nih, titik P 5, katanya, berarti kan koordinat itu x, y. Maka A-nya itu dianggap x, y-nya ini adalah 5. Jadi Kakak tulis x sama dengan 5 dan x sama dengan A dan y sama dengan 5. Nah, kemudian garisnya dibilang 2x tambah 4y sama dengan 12. Berarti di sini Kakak tulis 2x tambah 4y sama dengan 12. X-nya tetap x, X-nya diganti A, Y-nya diganti 5. Maka di sini 2x tambah 4y sama dengan 12. Maka di sini 2A tambah 4 kali 5, Y-nya diganti 5, X-nya diganti A, sama dengan 12. Maka di sini 2A tambah 20, 4 kali 5, 20 sama dengan 12. Maka 2A sama dengan 12 dikurang 20. 20-nya pindah ke sebelah sini. Maka menjadi 2A sama dengan negatif 8 ya. 12 kurang 20 negatif 8. Jadi A sama dengan negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. Jadi kita dapat nilai A-nya sama dengan negatif 4. Karena yang dia tanya di poin 5B itu adalah nilai A-nya berapa. Kita dapat nilai A-nya sama dengan negatif 4 seperti itu. Tanpa harus digambar. Nah, kemudian di latihan kedua itu udah masuk ke materi gradien ya, Dek. Jadi Kakak jelaskan dulu sedikit, gradien itu adalah kemiringan. Jadi gradien artinya kemiringan. Sama dengan kemiringan. Dan biasa disimbolkan dengan huruf M. Jadi kalau di soal dia bilang M-nya itu 2, berarti gradiennya atau kemiringannya sama dengan 2. Dan M itu rumusnya adalah Y per X, atau M sama dengan delta Y per delta X. Apa bedanya Y per X dengan delta Y per delta X? Kalau di soal diketahui satu titik saja, maka digunakan rumus ini, Y per X. Tapi kalau diketahui di soal itu 2 titik, maka kita pakai yang delta Y per delta X. Penjabarannya gimana nih yang 2 titik? Kalau 2 titik kan sudah pasti dapat X1, Y1 dan X2, Y2 tuh. Nah, berarti delta Y itu adalah Y2 dikurang Y1 dibagi delta X-nya adalah X2 dikurang X1. Karena dia terdapat 2 titik. Nah, misalnya contoh soal nih nomor 1. Ada sebuah gambar tangga, Dek. Kakak nggak bisa gambar tangga, jadi kakak sketsakan kayak gini aja nih. Ini tangga nih yang miringnya. Di sini tuh 10 meter, anggaplah kayak gitu. Tapi di gambarnya 10 satuan dia bilang. Di sini 5 satuan tingginya. Lebarnya ini atau panjangnya 10 satuan. Maka dia minta tentukan gradien dari gambar ini. Maka gradien karena di sini tidak ada bilang titik, maka kita tahu di koordinat kartesius itu kan sumbunya kayak gini ya. Nih, yang tegak itu Y, yang mendatar itu X. Nah, di sini juga ada garis tegak dan ada garis mendatar. Berarti yang tegak ini dianggap Y, yang mendatar ini dianggap X. Maka X-nya 10, Y-nya 5. Rumus gradiennya apa? Y per X, Y-nya 5, nih, X-nya 10. Kalau disederhanakan jadi 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 sama dengan 2. Maka gradiennya didapat 1/2. Kayak gitu. Nah,
di sini di materi kayak gini itu biasanya kakak temukan kekeliruan siswa itu dalam menentukan X dan Y-nya. Karena kalau tidak di sumbu koordinat kayak gini, kalian biasanya tertukar atau bingung yang mana Y, yang mana X. Nah, jadi kita kakak tekankan di sini yang Y itu adalah garis tegak. Nih, garis tegak. Kalau X itu adalah garis mendatar seperti itu. Kemudian di soal nomor 2. Nah, di sini juga ada 3 gambar. Ini di buku paket Rara itu tulisannya tuh tangga sih, Dek. Tapi kakak nggak bisa gambar tangga, jadi kayak gini aja gambarnya. Jadi yang miring-miring itu artinya tangga ya. Nah, ada gambar A, gambar B, gambar C. Pertanyaannya, manakah tangga yang paling membahayakan? Sudah pasti tangga yang paling membahayakan adalah tangga yang paling tanjakan. Nah, dilihat dari lebar tangganya, Dek ya. Ini kan tingginya nih sama nih, semua sama-sama 5 meter kan. Tapi yang membedakan adalah lebarnya. Ini lebarnya 2 meter, 3 meter. Yang ini 3,5 meter. Jadi yang paling membahayakan tuh yang paling apa? Terjal, yang paling apa sih namanya? Apa ya? Ya terjal lah ya. Jadi ini tuh kayak jadi yang paling membahayakan kan yang A, karena bisa terjungkang ke belakang orangnya yang naik itu. Karena nggak seimbang, lebarnya terlalu kecil, tingginya terlalu panjang kayak gitu. Jadi tangga yang paling membahayakan adalah yang A. Nih adalah gambar A. Kemudian yang B, hitunglah kemiringannya. Setiap gambar ini punya kemiringan masing-masing. Nah, di gambar A di sini kakak tulis gambar A. Tadi kemiringan atau gradien itu kan rumusnya M sama dengan Y per X. Kita lihat nih, Y-nya 5, X-nya 2. Jadi 5/2. Maka untuk gambar yang A, kemiringannya adalah 5/2. Atau kalau dijadikan pecahan campuran berapa 5/2 nih? 2,5 atau 2,5 ya. Nah, kemudian yang B, gambar B, Y-nya 5, X-nya 3. Jadi 5/3 atau pecahan campurannya 1, 2/3. Kemudian jangan bilang kalau Rara bingung ya dapat 5/3 menjadi 1, 2/3 dari mana. Kalau Rara bingung, Rara boleh coba pakai cara yang seperti ini. 5 dibagi 3, 1 kan. 1 kali 3, 3. Dikurangkan 5 kurang 3, 2. Jadi 2-nya itu naik ke sini, 3-nya di bawah sini. Jadi pecahan dari 5/3 itu campurannya adalah 1, 2/3. Maka M-nya di sini adalah 1, 2/3. Kemudian untuk gambar C. Gambar C itu Y-nya 5, X-nya 3,5. Jadi 5 M sama dengan 5/3,5. Atau boleh ditulis seperti ini. 5/3,5 itu adalah 7/2. Maka kalau bentuknya kayak gini, yang paling bawah dikalikan ke atas. 2 kali 5/7 atau 10/7. Atau pecahan campurannya pakai cara seperti ini. Kakak lingkarin ya di sini biar nggak salah. Ini cara. Nah, ini berarti 1/3/7 gradiennya. Oke. Nah, sudah dapat gradien masing-masing ya. Jadi ingat gradien itu adalah Y per X. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 3. Hitunglah gradien garis-garis berikut. Manakah gradien yang positif? Oke. Di sini ada berapa garis nih, yuk? Selain sumbu ya, kalau sumbu kan udah pasti nih yang ini. Ini sumbu, yang ada angkanya itu pasti sumbu. Ini sumbu. Jadi sumbu tidak dihitung sebagai garis. Maka yang garis di sini ada ini titik O. Jadi garis itu ada OA, garis OA, ada OB, ada OC, OD, OE dan PQ serta RS. Nah, pertama, dia minta hitunglah gradien garis-garis tersebut. Berarti di sini nih, gradien garis pertama OA ya, ini titik A, ini O. Jadi dibacanya garis OA. Maka garis OA gradiennya adalah Y per X. Kita lihat nih, Y-nya titik ini. Kita lihat, ntar, ambil penggaris dulu. Penggarisku mana ya? Oke, jadi caranya seperti ini.
Kan ini garis OA ya, ini garis OA. Kemudian kita bikin nih segitiganya di sini, supaya kita dapat garis tegaknya. Kemudian ini garis mendatarnya. Jadi Y-nya di sini, Y-nya ini sama dengan berapa? Kita lihat titik A kalau ke sumbu Y itu adalah 4. Berarti Y-nya 4. Kok 5 Kak tulis? Salah, 4. Nggak konsisten. Nah, kemudian yang garis mendatarnya ini X. Kita lihat nih, X-nya berapa? Negatif 4. Salah, negatif. Nah, negatif 4. Maka Y per X di sini Y-nya 4, X-nya negatif 4. 4 bagi 4, 1. Karena ada negatifnya, negatif 1 berarti kemiringannya. Kemudian kita coba lagi yang OB. OB, kita buat lagi garis nih, Dek. Ini garisnya ya. Ini garisnya. Kemudian kita tarik ke bawah, supaya ketemu sisi mendatar dan sisi tegaknya. Nah, ini tegaknya Y. Y-nya berapa nih? Jatuh di angka 4. Kemudian mendatarnya X. X-nya berapa nih? 6. Jadi 4, 6. Maka Y-nya 4, X-nya 6. Kalau disederhanakan bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Jadi gradien garis OB adalah 2/3. Nah, untuk selanjutnya sebagai latihan Rara boleh lanjutkan ini ya. Tolong dilanjutkan untuk mencari gradien dari garis OC, OD, OE, PQ, dan RS. Nah, kemudian gradien tadi kan kemiringan tuh kan, Dek. Kakak kasih clue di sini ya untuk garis PQ dan RS. Kira-kira nih kalau Rara lihat garis PQ dan garis RS ini ada tegak, mendatar, atau miring? Kalau dilihat secara kasat mata kan ya benar ya, PQ itu nggak ada miringnya karena dia rata kan, rata mendatar. RS juga nggak miring, dia tegak lurus. Berarti garis PQ ini nggak usah dicari karena sudah pasti gradiennya sama dengan 0. RS juga udah pasti gradiennya 0. Maka sisanya aja Rara cari yang OC, OD, dan OE. Yang penting Rara paham kenapa di sini gradiennya kakak tulis M-nya sama dengan 0. Karena garisnya tidak miring, artinya tidak memiliki gradien. Seperti itu. Kemudian di sini soal nomor 4. Hitunglah gradien garis yang menghubungkan setiap pasangan titik-titik berikut jika ada gradiennya. Oke, berarti ada garis yang tidak ada gradiennya. Pertama kita tentukan dulu titiknya. Titik A itu 8,7. Miring lagi garisnya nih. Titik A 8,7. X-nya 8, Y-nya 7, berarti sekitar di sini. Oke. Kemudian kita tarik ke samping sini. Nah, ini titik A-nya. Titik B-nya 5,16. X-nya 5, Y-nya 16. Tingginya nih. Nah, ini titiknya ya. Kemudian kita udah gambar nih kedua titiknya, tinggal dihubungkan menjadi satu garis. Nah, kalau dihubungkan garisnya miring, sudah pasti ada gradiennya. Kita lihat nih, kemiringannya hanya dari sini. Nih, kemiringannya hanya sampai dia terbentuk segitiga dari kedua titik itu. Jadi kemiringannya dari sini sampai sini aja. Berapa nih Y-nya? Kita hitung nih. Dari 16 sampai 7 berapa langkah tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti Y-nya 9. X-nya berapa? Dari titik ke-5 sampai titik 8. Berarti di sini 5, 1, 2, 3, 3. Maka M-nya sama dengan Y per
X, yaitu 9/3. Maka 9 bagi 3 adalah 3. Jadi diperoleh gradien garis ini adalah 3. Nah, di sini sebenarnya bisa diterapkan rumus yang delta Y itu. Delta Y per delta X. Delta Y kita tes ya, jawabannya sama atau enggak. Delta Y itu kan Y2 dikurang Y1. Di sini X2 dikurang X1. Kita tentukan dulu. Ini X1. X1-nya 8, Y1-nya 7. X2-nya 5, Y2-nya 16 ya. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Y2 16 dikurang Y1-nya 7 dibagi X2-nya 5, X1-nya 8. Maka di sini 16 kurang 7. 16 kurang 7 sama dengan berapa tuh? 9 ya. 5 kurang 8 negatif 3. Maka 9 dibagi negatif 3. Maka hasilnya negatif. Nah, kita dapat di sini positif 3, di sini negatif 3. Berarti ada yang harus kita perhatikan. Yang benar sudah pasti yang rumus ini. Karena kalau ini berdasarkan analisis gambar, artinya ada analisis kita yang keliru. Kira-kira yang mana yang keliru? Nah, kita lihat di sini kalau menurunnya iya benar. Tapi kalau dari kiri ke kanan dia negatif. Dari kiri ke kanan, dari titik sini ke sini negatif, kecuali gambarnya seperti ini. Nah, ininya benar garisnya ya. Tapi garis mendatarnya dari kanan ke kiri, positif. Kalau ini dari kiri ke kanan, maka X-nya seharusnya di sini negatif 3. Maka hasilnya negatif 3 seperti itu. Oke, jadi di sini kakak boleh tambahkan catatan kiri ke kanan sama dengan negatif. Kanan ke kiri sama dengan positif. Oke. Nah, kemudian yang C. Yang C di sini ada titik 7, negatif 9. X-nya 7, Y-nya negatif 9. 7 negatif 9 berarti sampai sini. Nah, ini titik E. F-nya negatif 11 sampai negatif 11, negatif 19. Negatif 11, negatif 9, salah. Berarti ini sampai sini. Nah, ini titiknya. Titik F-nya. Kita hubungkan nih kedua titik ini. Nah, pertanyaannya apa tadi? Tentukan gradien dari garis yang terbentuk dari kedua titik tersebut jika ada gradiennya. Berarti garis EF gradiennya sama dengan 0. Nah, di sini kan kakak kerjakan A dan C nih. Ada oleh-oleh nih buat Rara. Poin B dan poin D silahkan dikerjakan sebagai latihan. Berarti latihannya ada ini, B dan D nomor 4, latihan 2. Dan ini tadi latihan 2 nomor 3 yang OC, OD, dan OE. Oke, sekian dulu dari kakak. Silakan dicatat dan diperhatikan. Jika ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan kembali. Dan selamat mengerjakan latihannya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.